Selamat sore bagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kriyanti dari Prodibis Digital dengan NIM 2461316017. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Kalteng Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat dua halaman baru, yaitu register dan respon yang akan mengarah pada dashboard yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai coding saya yang ada di sini hari ini. Yang pertama itu ada register dashboard yang saya letak di view dan saya letaknya di admin, sama seperti di dashboard saya dan setting buat kemarin. Saya menambahkan dua file ini yaitu register dan response. Pertama itu ada register. Di sini ada type HTML itu menunjukkan bahwa kita menggunakan variabel pada HTML. Nah, di sini ada titel register form yang dimana itu untuk judul besar kita pada sebuah website kita. Nah, di sini ada yang namanya style URL yang dimana kita menggunakan mengimpor font Poppins dari Google Apis untuk register pada laman saya atau yang sudah saya buat. Nah, box sizing ini itu untuk mengatur padding dan border agar tidak menambah ukuran elemen lebih lagi karena dia hanya membutuhkan elemen tersebut ya udah itu aja gitu, nggak akan perlu ditambah-tambah lagi kalau kita menggunakan uh, variabel box sizing ini. Nah, untuk body dan HTML ini itu mengatur tinggi, penuh, dan latar belakang menggunakan gambar dengan efek gelap, yang dimana kita menggunakan background liner gradient, yang dimana kita menggunakan font itu berwarna gelap agar menyatu dengan agar terlihat bacaan atau kata-kata yang ada pada register tersebut. Karena kalau kita menyesuaikan dengan warna backgroundnya, itu akan sulit untuk dibaca atau akan menyatu warnanya gitu. Nah, di sini ada kelas kontainer. Ini merupakan kotak atau form utama untuk registrasi, misalnya kayak gini. Kita buka web saya. Nah, ini yang dimasuk oleh kelas kontainer tersebut. Kita menggunakan backgroundnya oleh gradientnya warna hitam dan inilah kotak utama yang ada pada register saya gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan max width-nya 400 px yang dimana lebar maksimum pada form tersebut. Jadi saya menggunakan lebarnya itu 400 px. Marginnya itu saya buat 5% auto 0 karena itu diletakkan di tengah atas layar saya. Nah, kalau untuk background itu efek bayangan gitu ya agar tampak mengangkat dari latar supaya ada efek-efeknya gitu kayak animasi gitu. Kalau padding ini untuk membuat sudut form itu agar melengkung gitu kayak gini. Dia agak melengkung gitu nggak segi banget. Nah, ini ada judul atau form. Nah, ini untuk merupakan sebuah judul atau form yang akan berisi elemen input, nama, email, password ini. Kayak menginput type dari teks kita, email kita, password kita gitu. Nah, untuk input type ini, yang ini kan input type nih. Itu untuk mendesain model dengan padding, border bulatnya, dan efek saat fokus. Supaya dia mempercantik antara teks-teks tersebut. Nanti saya juga menggunakan warna biru muda untuk kesannya menarik gitu ya, shadow dan border colornya. Nah, ini buttonnya juga saya menggunakan warna biru, colornya warna putih, dan font size 18, border neon, dan sebagainya. Nah, ini flash image side itu area gambar ya, yang dimana di sisi kiri hanya muncul pada layar lebarnya. Ini untuk image itu kayak ini saya juga mengambil gambar dari image Pesocom untuk mempernarik ya ini kayak ala-ala di sini lebih sesuai sama latar belakang prodi saya. Nah,
Di sini ada responsive design atau media. Media ini untuk gambarnya gitu dan form dipindahkan ke kanan. Gambarnya itu dan dipindahkan ke kanan gitu. Jadi kita bisa mengatur berapa persen misalnya ini 50%, ini berapa persen itu bisa teman-teman. Nah ini 90%, kirinya 90%, kanannya berapa gitu. Nah, sini juga H2 Joke account. Itu untuk H2 itu untuk mengatur berapa ukuran font yang kita inginkan, misalnya H1 atau H2 itu tergantung teman-teman maunya gimana. Dan ini mau meta post bukan meta target. Nah, di sini lalu full name. Jadi tombol full name dan ini email the address. Full name, email address, password, dan confirm password gitu. Nah, ini untuk button atau untuk tombol loginnya gitu teman-teman, ini untuk login kita menggunakan ini. Jadi saya menggunakan button biasa itu nggak mengarah ke respon, jadi saya ubah menggunakan ini untuk mempercantik juga karena ini yang menurut saya menarik ya. Nah, di sini yang paling penting teman-teman panggil href road respon kelas back button login, karena inilah yang akan uh, login ke ini. Untuk login ini sudah kita isi, karena saya isi email saya dan password dan konfirmasi password itu akan mengarah ke respon. Nah, untuk respon nanti juga menggunakan HTML, ini titel seperti judul besarnya. Nah, untuk body atau CSS utamanya itu display, ini untuk listing konten, item hacks-nya itu memposisikan kotak konten tepat di tengah layar secara vertikal dan horizontal. Jadi dia yang mengatur apakah itu sudah sesuai atau tidak. Background liner gradient itu sama yang kayak saya jelaskan tadi. Ini ada kelas container yang dimana itu membuat kotak tampak seperti kartu modern seperti ini. Ini kotak yang maksud. Nah, H1 ini untuk ukuran ukuran besar dan warna yang kita pilih lah gitu. Ukuran font size-nya berapa dan warnanya apa. Kalau BTN dashboard ini untuk tombol ke dashboardnya. Karena kan ini kan nanti kita mau mengarah ke dashboard. Jadi ini tombol besar yang akan mengarah ke dashboard. Ketika kita klik, dia akan mengarah ke dashboard. Gitu. Nah, di sini ada animasi lagi yaitu di sebelah keyframes. Itu animasi dari skala kecil dan transparan ke tampilan normal yang kita butuhkan untuk tampilan normal kita. Nah, di sini juga kita menggunakan H1 untuk registrasi berhasil. Kayak ini ukuran file yang kita pilih itu H1 yang itu cukup besar ya teman-teman. H1 ini, H2 ini. Nah, gitu. Nah, kita menggunakan PIN itu selamat akun Anda telah berhasil dibuat. Itu mengonfirmasi bahwa akun yang kita registrasi sudah berhasil dan bisa masuk ke dashboard yang kita buat. Nah, di sini sama seperti di registrasi yang dimana kita akan memanggil dashboard. Jadi disesuaikan apa sih yang kita panggil, karena di sini saya ingin memanggil dashboard, dan maka saya klik panggil ada dashboard dan lanjut tombol ke dashboard. Jadi dari button atau tombol itu adalah lanjut ke dashboard. Soalnya ini kan tadi kita udah registrasi, jadi tombol klik tombol lanjut ke dashboard. Maka itu akan mengarah pada dashboard kita. Yang dimana dashboard kita itu ada dashboard dan ada setting. Ini dashboard dan ini settings. Nah, gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa pada respon registrasi itu kita pasti akan membutuhkan yang namanya membuat register controller. Pertama, teman-teman perlu membuat terminalnya dulu. Seperti ini, karena saya sudah ada, teman-teman tinggal klik PHP Artisan Make Controller Response Controller dan dia akan membuat sampai di sini nanti kalau nggak salah, dan teman-teman tinggal isi. Ini return-view-nya mau mengarah kemana? Kalau di sini kan responnya itu saya simpan di view admin, di admin. Jadi teman-teman panggil admin register, admin dan register. Kalau di sini lagi kan
saya cuma satu teman-teman, saya cuma buat register tapi isinya ada dua, register dan respons, supaya tidak memperribet dan memperbanyak eh, file-file gitu ya, saya buat dalam satu kerangka. Nah, karena sudah buat admin register, teman-teman jangan lupa membuat admin response. Jadi kan eh, public return view-nya itu ada di admin, tinggal panggil respon. Teman-teman klik admin titik respon. Teman-teman nggak usah klik blade PHP itu nggak usah. Nah, kan kenapa sih saya pakai public index, public function index? Karena di web PHP saya menggunakan index. Kita menggunakan sesuai dengan yang ada di web PHP kita. Dengan teman-teman tinggal panggil aja sesuai dengan return view teman-teman apa aja yang pengen teman-teman panggil. Terus langkah terakhir di situ ada web PHP. Di sini ada setting dashboard tugas pertemuan sebelumnya, dan di sini saya buat use-nya itu tuh untuk memanggil register controller yang sudah kita buat di sini tadi. Jadi kita panggil juga ke web PHP kita ini supaya dia menyambungkan satu sama lain. Nah, di sini route register. Kita panggil lagi register controller, kelasnya itu index, namanya itu register. Nah, di sini kenapa nggak ada kita panggil register respon controller, sedangkan di sini namanya respon, karena kita balik ke awal, kita membuat satu kerangka tapi isinya itu ada dua. Yang pertama admin register, yang kedua itu admin response. Jadi itu dua. Itu teman-teman nggak panggil root-nya itu apa, misalnya register atau respon. Tapi isi dari kelasnya itu adalah register semua gitu. Nah, di sini saya pakai post karena kalau misalnya saya nggak pakai post, pakai get, dia akan error. Nggak akan mau manggil register saya karena dia error tuh. Nah, dia akan mengarah ke setting. Tapi kalau saya buat post di sini, dia mau dipanggil register saya. Ya, panggil register. Itu mau. Sorry, register. Jadi kita panggil. Tapi kalau itu apa yang di bawah menjadi post? Responnya pula yang tidak bisa. Saya kerja asal, maka responnya akan error. Karena dia mengatakan ya, di get-nya itu hanya mensupport get, tidak mensupport post. Dan di sini saya menggunakan get gitu. Coba. Nah, sukses karena kita mau pakai get, dan bisa membuka dashboard kita dan melihat apa aja isi dashboard kita. Mungkin kurang lebih pertemuan kali ini bagi saya cukup simpel dan gampang. Teman-teman bisa mempraktikannya di rumah. Kiranya ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.